Halo Sobat Katolik. Sobat Katolik. Jumpa lagi malam ini kita di Bilik Bincang Iman Katolik. Nah, hari ini kita kedatangan tamu istimewa nih dari Keuskupan Bogor. Iya. Siapakah tamu kita? Bisa dibacakan dulu? Beliau ini masih mas-mas. Masih mas-mas ya. Masih mas-mas menolak tua. Beliau ini adalah lulusan S1-nya tuh sarjana kimia dari ITB. Oh, berarti dia ahli kimia dong ya. Tapi ternyata bukan. Ternyata bukan. Karena S2-nya berbeda jauh dari kimia, dia mengambil jurusan filsafat. Wow. Biasanya seorang pastor yang mengambil filsafat ya. Tapi bukan sih. Ini bukan pastor juga ya? Siapa dia? Makin Beliau kita penasaran ya. adalah peneliti. Tapi bukan di bidang kimia, dia penelitinya sekarang di bidang politik. Di bidang politik ya. Dan sekarang ini beliau itu juga aktif di Wakil Ketua Komisi Kerawam Keuskupan Bogor. Ini dia Mas Ari. Siap. Aduh, apa kabar Mas Ari? Puji Tuhan, kabar baik. Wah, ini lagi sibuk-sibuknya ya Mas Ari ya, mendekati pemilu ini ya. Ya, kita semua sibuk karena mau mencari pemimpin baru. Jadi bukan semua orang sibuk. Kan harus memilih pemimpin baru. Legislatif, eksekutif, siapa presiden baru. Iya. 14 Februari ya? 14 Februari 2024. Mas Ari ini aktif di Kerawam. Nah, banyak sekali dari sobat Katolik kita di Paroki Buddha Madera tuh yang belum mengenal apa sih kegiatannya Kerawam. Kerawam itu apa sih? Mas Ari boleh nggak sedikit ini Mas Ari? Tapi tar dulu. Apa dulu? Dijawab tadi lupa disebut kalau Mas Ari ini adalah Direktur Eksekutif Para Sindiket. Oh iya, dia peneliti ya. Iya, peneliti di mana kan belum tahu. Berarti kita nggak salah kantor sumber itu dong. kantor. Aktif di kantor, aktif di gereja, aktif di luar masyarakat. biasa ya. Berarti menyambung ya dengan Tapi tidak super aktif. Enggak super aktif. Aktivis saja, tidak super aktif. Sedang-sedang aja lah ya. Nah, boleh tadi tolong dijelasin sebenarnya Kerawam itu di Keuskupan apa sih tugasnya gitu loh. Karena banyak yang nanya-nanya juga nih Mas Ari, ngapain? Jangankan tanya ngapain, Kerawam apa juga. Nah, itu kadang-kadang banyak Kerawam apa sih itu kadang-kadang baru denger. Benar, Istilah Kerawam. Betul. Kan kalau Komsos udah udah populer. Iya. Apa sih? Itu Kerawam apa kan? Kerawam apa sih? Itu jangankan artinya, istilah saja orang baru dengar. Kerawam, kerasulan awam. Oke. Seakan-akan menyebut kan ada kerasulan keluarga, kerasulan orang muda. Kalau kerasulan Kerawam itu berarti melihat bagaimana awam, yang disebut awam itu adalah mereka yang terbaptis. Jadi kan ada yang kaum yang terbaptis seperti kita, dan tertahbis yang berjubah. Para klerus, imam. Betul. Kalau awam itu berarti kan di luar, mereka yang tertabis ya, kita semua. Nah, menyebab awam Katolik ya seluruh umat Katolik yang terbaptis dan memang terpanggil untuk bukan hanya hidup di lingkungan gereja, tapi lebih pada, karena bicara gereja selalu berada di tengah masyarakat. Jadi bagaimana awam itu terlibat di tengah masyarakat dalam semua profesinya. Bukan hanya soal sosial politik saja, tapi kan karena ketika di masyarakat dimensinya kan sosial politik kan di masyarakat, lebih ke masyarakatan. Jadi kerasulan awam bagaimana mendorong umat dalam hal umat Katolik agar mereka peduli, tanggap, terlibat di tengah masyarakat dalam level yang paling kecil, di tengah masyarakat, di RT, di kampung, sampai dengan peran-peran politik menjadi wakil rakyat gitu. Juga di dalam profesinya entah jadi dokter, jadi guru, jadi insinyur, ya mereka itu kan tidak hanya dalam profesinya tetapi juga punya peran-peran untuk mengelola hidup bersama yang baik. Kalau bahasa gereja kan kesejahteraan umum, bonum commune. Nah, jadi kerasulan awam adalah bagaimana gereja itu mendorong umatnya, kaum awam ini untuk juga terpanggil punya peran keterlibatan di tengah masyarakat dalam bentuk profesi apapun. Berarti termasuk juga ketika ada yang menjadi seorang RT, RW itu mereka Betul. sudah terlibat dalam situ RT, juga RW ya. atau ketika dia seorang dokter tinggal di kampung atau di komplek, ya dia jangan hanya hidup hanya sebagai dokter saja, tapi juga dokter yang punya peduli, terlibat, kenal tetangganya, mau peduli. Itu kan kerasulan awam di sana memanggil awam-awam Katolik atau umat Katolik itu juga care, peduli. Kalau seorang guru ya jangan cuman urusan ngajar saja di sekolah, tapi juga guru di kampung tengah masyarakatnya juga aktif di
ya di RT atau kalau ibu-ibu ya di PKK kayak gitu. Jadi kalau yang saya tangkap itu berarti misalnya seorang umat Katolik itu dia memiliki skill kemampuan di bidang kedokteran gitu. Dia mempergunakannya untuk sosial ya. Untuk di tengah-tengah masyarakat di luar profesi dia. Jadi tanggung jawab sosial atas profesinya. Oke. Berarti gerakan kerasulan awam adalah bagaimana mendorong umat punya peran-peran masing-masing di dalam profesinya itu. Di Gereja Katolik ini kan banyak sekali kan macam-macam profesi yang dimiliki umat kan. Umat jadi seperti ekosistem, ada yang jadi guru, ada yang jadi dosen, ada yang mahasiswa, ada yang dokter, ada yang di pemerintahan, ada yang di wakil rakyat, ada yang di TNI Polri, ada semua. Jadi intinya yang disebut awam Katolik itu tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Dalam seluruh profesinya. Itu kan berarti kita bukan pendekatannya kalau saya menjadi misalnya saya ada seorang dokter atau insinyur, saya gimana ngumpulin duit sebanyak-banyaknya, karir saja, tapi tidak punya dimensi sosial kemasyarakatan. Saya harus punya kepedulian. Itu lebih pada makna kerasulan awam berarti dipanggil untuk merasul. Menjadi rasul-rasul awam di tengah masyarakat. Karena kan banyak sekali orang yang tidak tahu dengan hal itu, jadi dia hanya saya profesi panggilan saya sebagai seorang dokter. Itu dia hanya di skop pekerjaannya dia saja, tapi tidak pernah keluar. Jadi kalau untuk panggilan kita sebagai seorang dokter, Mas, jadi dia tidak hanya bekerja hanya dalam skop di rumah sakit saja ya. Jadi dia harusnya bisa bermasyarakat ya untuk mencurahkan itu ya. Betul. Jadi dokter, guru, insinyur, teknisi, jadi reporter. Jadi dia bukan hanya mengejar karirnya saja dalam profesi, tapi punya dimensi tanggung jawab sosial kemasyarakatan, karena dia harus berguna untuk sebanyak-banyaknya sesama kira-kira begitu. Betul. Tapi kalau di umat kita itu lebih sering mengenalnya kerawam itu tuh sebagai yang berkecimpung dalam dunia politik ya, Mas ya. Memang kalau kita bicara bagaimana mengatur tata hidup bersama, terlibat di tengah masyarakat, itu kan yang paling besar impactnya memang ketika kita pegang pengambilan keputusan. Dan itu kan ranah politik. Jadi kalau bicara kepentingan bersama, kepentingan umum harus diatur, dikelola, maka kan fokus utamanya adalah atau yang call paling tingginya adalah dengan keterlibatan di politik, karena keputusan politik, kebijakan politik itu kan menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi kalau ibaratnya Anda sebagai seorang dokter hanya bisa menolong pasien Anda, tetapi ketika Anda dengan undang-undang kesehatan Anda bisa menolong banyaknya manusia, jadi lebih banyak manusia Indonesia yang tertolong. Jadi sikapnya karena itu politik menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi panggilan paling optimum atau maksimalnya ketika ingin terlibat aktif mengelola hidup bersama dalam masyarakat, bukan hanya ingin terlibat tanggap, itu minimal, tapi ingin punya pengaruh impact yang besar, bukan hanya bermanfaat buat 100, 200 atau 500 orang, tapi dalam ratusan ribu orang, bahkan untuk satu kabupaten kota atau provinsi, itu Anda harus masuk ke politik, karena politik bicara soal kebijakan publik. Tapi betul juga sih ketika kita mendekati ini nih pilpres maupun pemilihan caleg legislatif ini. Betul. Itu banyak sekali ini tiba-tiba banyak pemeriksaan kesehatan gratis. ya satu itu. Tapi kalau kita lihat profil caleg itu kan bukan hanya latar belakang politik, ada yang dokter, ada yang guru, ada yang masih mahasiswa, ada yang mungkin masih karyawan, ada yang mungkin insinyur. Jadi banyak. Dan nanti dalam arti itu dia ingin bahwa dengan profesinya, dengan talentnya ingin terlibat untuk di tengah masyarakat sebanyak mungkin orang. Itu kan di politik. Karena politik, apalagi Anda jadi presiden, keputusan Anda mempengaruhi satu Indonesia. Ketika Anda jadi gubernur, keputusan Anda mempengaruhi satu wilayah provinsi. Tapi ketika Anda jadi RT, tapi kan bukan persoalan kecil besarnya, tapi bagaimana kita sebagai umat terpanggil untuk berguna, punya manfaat untuk sesama sebanyak mungkin yang kita bisa. Berarti keterlibatan umat di situ tuh sangat diperlukan sekali. Betul. Jadi jangan jadi umat atau warga negara yang egois. Hanya urusan rumah, pulang kantor, rumah lagi nggak kenal tetangga. 1 minggu gereja udah pulang. Paling gereja cukup kasih kolekte, tidak. Kita tuh dipanggil di tengah masyarakat. Harus terlibat, karena gereja kan tidak di ruang vakum. Gereja selalu di tengah masyarakat. Betul. Nah, ini kan menarik lagi, ini kita sudah mendekati ini nih, Mas, namanya pemilu ya. Pemilu, tahun politik. Iya, tahun politik. Ini kan masih banyak ya orang-orang itu yang masih belum menyadari gitu, Mas, tentang panggilannya dia untuk ikut aktif dalam politik itu, dalam pemilu itu. Menurut Mas Ari gimana sih, Mas, untuk orang yang golput itu dalam
pandangan gereja ya. Aktif dalam politik banyak hal ya. Ada yang mereka paling aktif sekarang banyak warga negara umat gitu yang juga menjadi caleg. Itu memang dia ingin terlibat lebih jauh. Tapi kan ada yang mungkin keterlibatan kita hanya sebagai pemilih. Ya, Anda tidak harus menjadi kontestan, tapi menjadi pemilih. Ada yang ambil bagian berarti. Udah ambil bagian minimal itu sebagai pemilih minimal karena dalam pemilu warga negara punya hak hak untuk memberikan pilihan. Tetapi dalam kacamata Katolik gitu ya, dalam beriman hak sebagai warga negara itu juga menyimpan tanggung jawab iman sebenarnya. Karena kan bagaimana iman tanpa perbuatan kan kosong. Nah, perbuatan paling nyata adalah bagaimana hak politik tadi dalam hal iman dimaknai sebagai sebuah panggilan untuk tanggung jawab bagaimana kita ikut memilih. Jadi ke dalam konteks negara mungkin hak politik, tapi dalam kacamata iman itu menjadi sebuah kewajiban karena panggilan kita untuk terlibat. Kita nggak meminta Anda untuk semua jadi caleg, semua menjadi kontestan, atau ada sebagian menjadi penyelenggara pemilu misalnya. Anda hanya untuk menjadi pemilih. Ya, tolong gunakan, itu kan paling minimal dalam pemilu. Gunakan hak pilih Anda secara bertanggung jawab. Anda dipanggil untuk itu dalam hal panggilan iman jadi sebuah kewajiban moral akhirnya, kewajiban iman ya. Jadi kalau golput ya itu berarti tidak menyadari haknya dan tidak menghargai imannya karena memang ya ada punya sebuah panggilan kan harus dilaksanakan dalam konteks itu. Jadi kalau tidak menggunakan hak pilihnya golput itu bukan cerminan orang beriman. Berarti jadi pemilih aja itu jadi punya hak sebagai warga negara dan kewajiban sebagai orang beriman. Iya, kalau katakan memang kalau iman kan ada sifatnya imperatif atau memang ya perintah kan. Tapi kalau warga negara memang itu sebagai hak. Anda boleh tidak menggunakan hak Anda. Tapi sebagai warga negara yang baik, Anda wajib berhak menggunakan haknya. Tapi sebagai warga gereja, Anda punya iman. Kalau wujud nyata iman Anda ya itu panggilan politik. Karena tidak semua diminta untuk menjadi caleg atau kontestan. Anda untuk memilih saja tidak mau kan gitu kan. Bagaimana hal sederhana kan tinggal ke TPS, tinggal milih. Apalagi nanti Anda terlibat di RT, di RW, di lingkungan. Harus ikut kerja bakti halnya. Hal-hal sederhana sebagai warga kan memilih. Itu Anda tidak gunakan. Gimana hal untuk keterlibatan yang lebih besar. Halnya sederhana itu sebenarnya. Dan lebih bahayanya lagi, itu tuh banyak yang dia tidak mau menggunakan hak pilihnya, tapi dia berkomentar di sosial media itu. Nah, itu kadang-kadang suka ada hoax-hoax yang untuk kondisi-kondisi tertentu bahwa tidak menggunakan hak pilih sebagai sebuah sikap politik bisa. Misalnya memang pemilu atau pilihan politik memang tidak ada yang pantas untuk kita pilih. Jadi pernah ada satu kasus memang ada satu pemilu yang memang itu kita melihat memang banyak keburukan-keburukan. Kita punya ruang untuk tidak memilih saat itu. Karena memang ada pilihan-pilihan alasannya masuk akal ketika tidak memilih. Nah, untuk kondisi politik kita hari ini ya tidak ada alasan untuk tidak memilih. Dalam konteks iman ya, walaupun sebagai warga negara tetap sebuah hak, tidak ada sebuah kewajiban, tetapi ada kalanya memang memilih itu boleh tidak memilih. Tapi hari ini dalam konteks politik hari ini gereja menyatakan ya Anda wajib secara iman untuk memilih. Karena memang suara Anda dibutuhkan untuk perubahan negeri ini. Kecuali memang sebuah protes politik, sikap politik, ya perlawanan politik bisa golput sebagai perlawanan politik. Tapi hari ini tidak ada kondisi yang harus dilawan gitu loh. Karena berbagai macam pilihannya banyak ya. Ya ada pilihan banyak dan ya ada beberapa cacat kekurangan, tetapi itu justru kita harus memilih. Iya betul. Ada kondisi di mana memang kita tidak diberikan pilihan sehingga tidak memilih. Hari ini kita sudah diberikan pilihan, jadi wajib memilih. Nah sebelum lebih jauh Mas tadi kan udah dijelaskan ya tentang kerawam, jadi udah nggak buta-buta kerasulan banget nih awam. Tentang kerasulan awam ini. Tapi boleh nggak sih mungkin dijelasin lebih lanjut sebenarnya tugasnya programnya tuh di keuskupan atau di tiap paroki itu seperti apa sih gitu? Ya memang secara langsung secara konkretnya memang bagaimana menganimasi itu menghidupkan, mendorong, memberdayakan umat supaya melek politik. Politik dalam arti luas. Ya, politik bukan dalam arti kita tahun politik, berpolitik berarti menggunakan hak politik kita secara bertanggung jawab dengan memilih. Tapi
di luar tahun politik, di luar pemilu, ya dalam 5 tahun itu kan kita punya panggilan di tengah masyarakat. Nah, Komisi Kerasulan Awam atau Kerasulan Awam sebenarnya mendorong umat untuk katakanlah melek politik. Kalau melek politik kan intinya gini, buta yang paling berbahaya itu buta politik. Ada sastrawan Jerman yang mengatakan itu. Jadi buta yang paling berbahaya itu buta politik, karena Anda tidak tahu bahwa harga kebutuhan pokok, fenomena konflik keresahan sosial, masalah sosial itu muncul karena kebijakan-kebijakan politik. Jadi ketika Anda buta politik itu Anda buta segalanya. Jadi fokus dari Komisi Kerawam adalah mengajak umat untuk, bukan hanya umat, termasuk para pastor, para romo hierarki untuk melek politik. Karena gereja umat selalu ada hadir di tengah masyarakat. Nah, dalam bahasa halusnya sebenarnya kemasyarakatan, mendorong umat untuk melek politik, melek kemasyarakatan, untuk hidup berbaur bersama masyarakat, itu untuk ambil bagian dalam dinamika hidup bermasyarakat. Aktif di misalnya ibu-ibu dari di PKK, kita di RT, di RW, dengan dialog antar umat beragama, supaya kita tidak jadi warga atau umat yang eksklusif di tempat kita tinggal. Supaya gereja dalam arti umat Allah tidak eksklusif di mana gereja itu berada atau umat berada. Sehingga kita membangun yang namanya hidup bersama di tengah masyarakat. Makanya memang melek politik, animasi untuk politik itu sebenarnya didorong untuk, sebenarnya politik dalam arti luas sebenarnya mendorong umat untuk tadi sensitif, peka terhadap isu-isu politik kemasyarakatan, supaya kita tidak tadi ya cuek saja. Termasuk hal paling sederhana misalnya bicara buang sampah, bicara bagaimana kita disiplin berlalu lintas, di mana kita care dengan tetangga kita, itu kan hal-hal kecil di mana politik itu dimaknai sebagai kita peduli dengan hidup bersama dengan tetangga kita. Nah, itu Kerawam sebenarnya mendorong umat untuk melek kemasyarakatan, peduli dalam kemasyarakatan. Kalau ujung kemasyarakatan kan akhirnya itu bicara politik. Politik gereja adalah politik nilai. Ya, dalam arti bagaimana nilai-nilai kebaikan, nilai hidup bersama itu kita jaga. Tidak boleh ada dominasi, tidak ada misalnya terkait praktik intoleransi, bagaimana kita hidup bersama. Itu kan kadang-kadang banyak hal-hal terkait intoleransi misalnya, itu karena memang kita eksklusif di tengah masyarakat, karena kita tidak mau bergaul, berdialog. Itu kan akhirnya hal-hal itu kan sebenarnya menjadi kita memaknai berpolitik dalam arti bagaimana bermasyarakat, bagaimana juga menggereja di tengah masyarakat. Nah, itu makna yang luas ke sana. Nah, memang tadi ujungnya memang muaranya seakan-akan kemudian keterlibatan politik, karena kita mendorong bagaimana menjadi caleg misalnya, bagaimana aktif sebagai pemilih misalnya, aktif sebagai penyelenggara pemilu atau pengawas pemilu. Tapi kan itu 5 tahun sekali sekarang. Nah, di luar itu kan kita tetap bagaimana aktif di tengah masyarakat kita. Sehingga gereja itu bukan hanya hadir di altar, tapi juga ada di pasar. Nah, atau hadir di tengah masyarakat. Gereja dalam arti umat Allah. Bahwa wajah gereja itu kan bukan hanya dilihat di altar saja, bahwa wajah gereja umat Allah itu ya dilihat dengan tetangga-tetangga kita, lintas agama, lintas etnis dalam masyarakat. Dan ketika gereja hadir di situ, orang Katolik itu bisa berbaur, bisa bermasyarakat, ujungnya ke sana. Saya lebih tertarik tadi itu mengenai Mas Hari yang cerita tentang melek politik nih, Mas. Nah, kalau kita lihat nih Mas ya, sekarang ini di kondisi negara kita, itu sebenarnya kondisinya bagaimana? Apakah baik-baik saja atau kita lagi tidak baik-baik saja gitu? Indonesia hari ini dalam konteks tahun politik mendekati pemilu, sayangnya sedang tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja ya. Sedang tidak baik-baik saja, karena memang dalam proses demokrasi kita hari ini, terutama dalam proses pemilu, itu kita menemukan bagaimana proses demokrasi yang tidak sehat. Tidak baik-baik saja. Yang tidak sehatnya di mana? Ada upaya-upaya menghalalkan banyak cara, kemudian menggunakan katakanlah memanipulasi hukum. Hal yang paling kentara sekarang kan soal bagaimana Mahkamah Konstitusi digunakan untuk tujuan-tujuan politik, untuk menggolkan capres tertentu. Nah, itu kan sebenarnya kasus atau skandal atau kontroversi masalah Mahkamah Konstitusi itu dinilai cacat hukum, cacat moral, cacat etika, bahkan
keputusan Mahkamah Kehormatan MK itu bahwa proses keputusan yang nomor 90 yang meloloskan cawapres tertentu itu memang pelanggaran etik berat. Nah, itu kan bagaimana demokrasi kita hari ini digerogoti oleh kekuatan-kekuatan yang sebenarnya kontra atau anti demokrasi, menggunakan instrumen hukum hanya untuk tujuan kekuasaan. Nah, itu hari ini makanya kita prihatin dengan kondisi itu, sehingga kalau kita tanya apakah Indonesia hari ini baik-baik saja, kondisi politiknya sedang tidak baik-baik saja. Nah, kondisi ekonominya sih masih baik. Tapi dari segi politiknya kita lagi nggak baik-baik saja ya. Sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja. Karena menjelang ini juga ya. Tapi pemilu ini kan arena untuk kita quote and quote pengadilan politik. Nah, tinggal nanti ya jangan pilih mereka yang menggunakan kita kan berpolitik cerdasnya kan di situ. Ya kembali lagi panggilan kita ya untuk kita bertanggung jawab gitu kan, bertanggung jawab dan terlibat ya. Karena nasib bangsa ini 5 tahun ke depan itu ditentukan bagaimana pilihan politik kita. Ya, jadi tadi maksud Mas Ari itu melek politik itu artinya kita harus sensitif dengan kondisi-kondisi saat ini gitu, peka. Ngerti. Apa yang harus kita lakukan gitu kan. Ya. Jadi cukup menarik juga itu. Taunya dari mana nih? Mungkin kan buat pemilih-pemilih pemula nih, apalagi yang tahun depan kan pasti banyak banget pemilih pemula. Ada nggak sih tips dari Mas Ari sendiri? Gimana nih caranya buat para pemilih pemula? Bahkan nggak cuma pemula kan, bahkan yang manula mungkin sebenarnya pengen tahu gitu. Gimana kita bisa tahu? Biar nggak salah pilih gitu ya. Jangan salah pilih. Kita bisa taunya dari mana? Biar kita melek tuh tentang si calon-calon ini dari mana gitu. Kalau soal pemilih pemula atau pemilih muda itu memang salah satu karakter yang menarik, unik dari pemilu kita di 2024 karena pemilih muda, pemilih pemula yang dominan. Itu ada sekitar 56,4% atau sekitar 115 juta itu pemilih pemula generasi milenial dan Z. Memang dominan. Bagaimana kemudian kita melek politik? Tentu literasi politik, edukasi politik. Betul. Itu termasuk gereja juga melakukan literasi politik, edukasi politik, atau tadi menganimasi umat. Berarti menganimasi umat, mendorong umat supaya hidup spirit untuk terlibat untuk melek politik tadi. Nah, yang pertama tentu untuk membangun itu tentu hari ini kita melihat bagaimana demokrasi kita tidak baik-baik saja ketika ada problematik atau masalah etik moral ya. Nah, tentu dalam hari ini dalam arti gereja, sikap gereja terkait etika dan moral kan jelas, tidak abu-abu, gereja hitam putih. Jadi bagaimana gereja mencoba bersikap kritis terhadap situasi Indonesia yang hari ini tidak baik-baik saja. Ketika tadi demokrasi sedang digerogoti oleh kekuatan-kekuatan atau dengan manipulasi hukum segala macam. Tentu yang pertama kita harus pahami itu dulu. Konteks hari ini bahwa tahun politik harus dipahami dengan konteks demokrasi Indonesia yang tidak baik-baik saja. Tentu dari situ kita memerlukan pemahaman ya, bagaimana memahami sehingga harus paham konteks hari ini. Artinya tidak semua orang paham. Tapi kita harus paham bahwa dengan kritis memaknai bagaimana demokrasi Indonesia hari ini. Tentu orang-orang muda tentu punya pemahamannya sendiri, punya perspektif sendiri memahami demokrasi kita. Mungkin bisa berbeda dengan saya yang Gen X. Tapi butuh waktu, butuh pemahaman juga untuk memahami itu. Yang kedua, ketika kita sudah paham, yang pertama kan tadi mempertimbangkan dimensi etika dan moral terkait demokrasi kita. Yang kedua tentu bicara soal rekam jejak. Rekam jejak dan integritas dari entah itu pilihan partai, kita milih caleg atau nanti milih capres cawapres. Bagaimana rekam jejak dan kemudian integritas mereka. Rekam jejak itu adalah petunjuk masa lalu tentang integritas atau bagaimana profiling orang itu ya. Karena masa lalu kan merekam itu semua. Nah, sehingga kita memahami bagaimana dalam rekam jejak itu integritas dia. Yang ketiga tentu kita melihat visi misi, entah itu partai kan punya visi misi, bagaimana ideologi partainya, visi misinya, dan bagaimana program-program untuk misalnya Indonesia yang kedepannya lebih baik. Nah, jadi ketika kita mempertimbangkan hal itu dengan konteks politiknya, tentu nanti kita sampai pada keputusan pilihan politik yang bukan hanya baik tapi juga benar ya. Baik berarti kan kita ingin
sesuatu yang memang bernilai ya, sesuatu yang memang bagus ya, baik itu. Kemudian benar berarti jadi secara etik moral itu bisa dipertanggungjawabkan, punya akuntabilitas. Yang ketiga tentu bijaksana, bijak dalam arti menimbang semuanya. Tentu itu proses yang perlu kita pahami bersama sehingga ya nggak asal pilih. Pemilih kita cenderung emosional, memilih itu karena gue suka. Pemilih emosional. Jadi bagaimana kita mengajak orang memilih yang rasional, mempertimbangkan betul. Jadi tidak hanya asal gue suka, gue pilih. Apalagi anak muda itu lebih ke situ arahnya. Betul. Makanya menjadi pemilih yang rasional gimana? Nah, karena pemilih yang rasional dia bertanggung jawab dengan pilihannya, bukan hanya asal ikut-ikut, asal gue seneng aja, suka. Jangan asal di pilihan politik jangan atas dasar like and dislike lah. Karena kita memang punya preferensi, punya pertimbangan politik yang kita pertimbangkan dengan runtut, ya kita bisa kalkulasi, kita bisa hitung sehingga ya ini pilihan baik, benar dan bijak. Tapi kalau yang kita alami ya sebagai awam nih Mas ya, kalau untuk pemilihan capres dan cawapres itu gampang, pilihannya kelihatan dan kita mengenal dengan baik gitu kan. Tapi yang kadang-kadang sulit itu ketika pemilihan legislatif. Itu di situ kan kadang-kadang kita dihadirkan dengan kartu banyak suara, ada banyak. Besar, ada hanya tertulis nama-nama ini yang kita tidak kenal gitu kan kadang-kadang. Itu gimana? Ada gitu tips gitu nggak Mas ya? Bagaimana supaya kita itu bisa tepat memilihnya gitu Mas? Ya secara umum baik pilpres dan pileg kan tak kenal maka tak sayang. Iya betul. Kalau mengenali pilpres lebih enak karena cuma 3. Iya lebih 3 mudah. 3 kali 2 6 orang ya, 3 pasang. Mengenali partai ya tentu kita juga harus kenali partainya. Ada 18 partai politik peserta pemilu 2024. 9 itu partai yang sudah ada di Senayan, ya 9 lagi partai baru atau partai yang belum punya wakil di Senayan. Sehingga kita kenali dulu partai-partainya, bagaimana ideologi partainya, rekam jejaknya seperti apa, sama seperti kita mengenali tokoh. Berikutnya tentu kita mengenali karena nanti pemilu itu daftar caleg terbuka, kita bisa memilih caleg atau memilih partai. Disarankan untuk memilih dengan pertimbangan partai itu kita juga memilih calegnya mana, tokoh atau figur yang mana yang kita pilih. Ya tentu perlu kita kenal. Tentu kalau yang di daerah kita DPRD kabupaten kota mungkin ya kita bisa kenal karena itu siapa yang menyapa kita. Ya, kita bisa melihat mereka kan dari exposure di ruang publik. Baliho, poster Tapi mungkin kita sering melihat gambarnya, tapi mungkin dari saatnya mungkin dia bertemu dengan kita, ada perjumpaan. Nah, kita kenal dengan mereka atau ada interaksi, entah dulu kampanye tertutup atau kita berkenal dengan mereka, itu ada perjumpaan, kita mengenal lebih dekat. Nah, dengan proses itu kan kita ya tahu partainya, kenal calegnya sehingga kita bisa tahu betul bagaimana rekam jejaknya. Bagaimana dia kedekatan dengan masyarakat seperti apa. Ya kita bisa pilih. Jadi memang dasarnya emang kenal dulu. Kenal calegnya, kenali partainya, baru kita pilih. Ini penting sekali nih yang Mas Ari sampaikan nih, kita harus begitu kenal karena jangan sampai kita seperti mengenal jodoh di Facebook Mas. Kadang-kadang begitu kan? Iya. Bukan. Atau kalau udah sambung pemilu kita memilih kucing dalam karung. Iya, itu kan bahaya. Kadang-kadang kita melihat nih, dia melihat di foto di baliho gitu kan, kelihatannya orangnya nice, baik. Tapi kan kita belum tahu nih. Aslinya dia seperti apa. Kalau kepepetnya sih nggak apa-apa kalau kita nggak. Tapi kalau kita ada mungkin ada kesempatan kita bertemu atau berjumpa ya tentu sentuhan perjumpaan secara langsung itu punya konektivitas itu penting. Itu tentu, tapi tidak semua caleg mungkin kita bisa jumpai ya. Iya betul. Nah tentu bagaimana juga kita melihat di media sosial, bagaimana kita lihat rekam jejak dia seperti apa. Tapi kalau mendekati pemilu ini Mas pasti baik semua Mas. Oh iya, karena mau dipilih. Makanya itu perlu kita catat. Rekam jejaknya itu penting rekam juga jejaknya. Misalnya kan dia dulu aktif di organisasi apa, kerja di mana, tentu punya cerita, punya pengalaman. Kalau seperti punya CV lah. Jadi itu yang kemudian portofolio mereka perlu kita kenali. Nah, tentu yang top listnya adalah ya kita kenal, kita pernah berjumpa. Dalam forum-forum tertentu kita berjumpa dengan caleg, partainya apa, apalagi menyapa kita gitu ya. Tentu tapi belum tentu juga kita pilih, tapi paling tidak itu modal kita pernah berjumpa, mengenal dia. Jadi pengenalan semakin dekat, semakin intens, tentu pilihan dan preferensi politik kita semakin attach kan. Nah, kalau kita kan
kadang-kadang kan kita detach dengan pilihan kita, siapa tuh pada sebuah lihat, tapi ada momen di mana kita attach dengan mereka, yaitu yang mungkin preferensi pilihan politik kita lebih kuat ke sana. Nah ini kebetulan si Irin ini pembina orang muda Katolik di Paroki Bunda Maria Ratu, Mas Ari. Pembina ya? Iya, pembina. Nah ini perlu nih kayaknya tips-tips untuk orang muda ya, karena saya rasa itu masih banyak orang-orang muda itu masih kurang peduli ya Mas ya. Karena banyak ketika yang apatis gitu jadinya. Sebenarnya sih gitu kan. Gitu. Sebenarnya mungkin bukan apatis ya. Jadi anak muda sekarang itu punya kepedulian politik yang tinggi ya. Tapi memang mereka anti mainstream. Mereka menggunakan jalur-jalur yang memang yang tidak formal. Di luar kelembagaan yang resmi. Jadi mungkin apakah itu sebuah protes sosial atau proses politik? Karena memang dominasi kelembagaan politik, partai, parlemen yang memang selama ini tidak mendengarkan aspirasi mereka. Ambil contoh misalnya Presiden Jokowi pernah ke suatu provinsi di Lampung gitu ya, memperbaiki jalan yang rusak parah hanya gara-gara uploadan atau konten media sosial dari seorang mahasiswa Lampung di Australia yang sedang studi. Itu kan sebuah kepedulian ya, bahwa itu awalnya sebuah curcol saja di media sosial, tapi kemudian itu viral dan kemudian ditanggapi serius oleh Presiden. Akhirnya perbaikan jalan di Provinsi Lampung bukan oleh mekanisme bupati, wali kota, DPRD, tapi karena memang ada jalur-jalur yang memang di luar jalur-jalur formal, jalur-jalur non konvensional, di luar yang mainstream, memang kemudian itu disuarakan. Betul. Anak muda apakah itu suatu protes atau sikap perlawanan terhadap dominasi mainstream yang kemudian terjadi pemampatan aspirasi, tetapi memang mereka punya kepedulian yang sangat tinggi. Tinggal memang kadang-kadang kita perlu pendekatan khusus, secara khusus dalam mendekati mereka. Bagaimana mereka lebih suka dengan nuansa yang tidak serius, santai. Tapi bukan berarti kontennya tidak serius, tetapi cara mengemasnya. Jadi yang paling mendekati orang muda untuk memberikan literasi politik, edukasi politik sebenarnya lewat budaya-budaya pop, lewat musik, lewat bikin event, festival, yang memang melibatkan mereka. Jadi mereka sosialisasi atau melakukan edukasi kepada edukasi politik kepada orang muda dengan bikin seminar, simposium, itu nggak akan kena. Buat generasi saya mungkin tapi dengan festival, dengan katakanlah sayembara, mereka bikin sesuatu, bikin event, itu akan kena. Jadi bahkan anak muda sekarang itu kan kalau suruh lihat ada orasi politik mereka nggak akan tertarik, tapi dengan stand up komedi mereka suka. Betul. Message-nya, pesannya bisa jadi sama, tipis-tipis. Bisa sama, tapi mereka kan ini justru yang masuk ke anak muda pesan-pesan politik yang dikemas dengan stand up komedi daripada dengan orasi politik. Lebih fun ya berarti. Lebih fun. Bukan berarti mereka tidak serius, tapi mereka packaging itu penting. Jadi sebuah pesan, sebuah konten, pesan politik atau apapun memang harus dikemas dengan sesuatu yang asik buat mereka gitu loh. Nah, itu ini saja. PR-nya buat calon-calon legislatif nih. Kalau mau deketin anak muda harus dengan yang fun. Yang fun. Iya betul. Jadi politik jangan terlalu dibawa serius. Iya. Tapi sebetulnya ini ya, anak muda itu kritis sebetulnya. Betul. Ketika dia di sosial media pun sebenarnya itu kepedulian juga, kerasulan awam juga kan itu buat mereka sebagai seorang pelajar nih dia. Betul. Dia tidak hanya sekolah saja, tapi ketika dia melihat sesuatu yang tidak baik di sekitarnya, dia upload di media sosial, dia sudah ambil bagian sebetulnya. Irisan antara kalau dari bicara angkatan atau usia kan itu kerasulan orang muda, tapi dari sisi missionnya itu kerasulan awam. Jadi sebenarnya itu kan kita harus kolaborasi. Jadi antara kerasulan awam, kepemudaan, orang muda, dan kemudian kerasulan keluarga juga. Karena kan tetap dia berada salah satu keluarga yang punya ayah, punya ibu. Betul. Sehingga dalam hal ini ya nggak bisa berjalan sendiri. Kerasulan awam punya program, bagaimana melek politik, punya apa, tapi yang punya orang-orangnya mungkin kalau bicara orang muda ya dari kepemudaan, dari OMK. Tapi nanti ketika bicara konteks bagaimana di tengah keluarga dengan komisi keluarga, jadi butuh kolaborasi. Nah, kalau bahasa kita kan butuh sinodalitas, berjalan bersama. Kadang-kadang kita ego sektoral, ini kerawam nih, ya sudah sekarang, ya sudah yang
yang punya masa itu kan ya kalau bicara orang muda ya OMK kepemudaan, kalau bicara orang-orang punya profesi ya keluarga. Nah, itu kan karena atau yang bicara nanti ormas, ya ormas mah ya WKRI, PMKRI, awam kan nggak punya masa, nggak punya orang. Nah, jadi itu harus kolaborasi. Tetapi mungkin kepemudaan atau keluarga butuh konten-konten terkait bagaimana menganimasi umat supaya melek politik. Itu butuh kolaborasi. Nah, ini tugasnya Iri nih. Itu tapi kalau ngomongin tadi melek politik kan maksudnya banyak banget sumber untuk kita belajar kan untuk melek nih politik. Terus banyak di sosial media, terus kayak di media-media mainstream juga gitu. Kita bisa tahu banyak info tentang caleg, politiknya, segala macam itu. Tapi kan juga nggak jarang itu berkaitan sama hoax gitu. Gimana cara kita memfilter itu, jadi berita mana yang sebenarnya valid, terus kadang-kadang di-share di WhatsApp grup kan, ada suka yang banyak hoax gampang banget percaya. Nah itu gimana sebenarnya cara kita filternya gitu? Ya tentu kalau di media sosial itu kan kita harus selektif ya, sehingga bagaimana kita pintar memilih, tetapi paling tidak tentu untuk berita-berita atau konten tertentu ada referensi untuk katakanlah media-media mainstream, media-media konvensional misalnya ada media-media nasional terkait isu politik misalnya atau kanal-kanal pemilu dari KPU, dari Bawaslu memang bisa kita percaya sehingga kalau kita menghadapi konten-konten ya pertama jangan mudah percaya aja deh. Jadi ada sikap rasa ingin tahu, check and recheck. Kemudian anggap saja jadi ada semacam sikap menyaksikan bahwa ini betul, anggap aja tidak betul, sehingga kita ada mekanisme check and recheck. Jadi katakanlah mau bisa memilah mana informasi yang memang betul. Kadang-kadang kalau hoax, kebohongan itu kan ketika kita lihat berulang-ulang suatu yang bohong, suatu yang hoax itu bisa jadi kebenaran. Itu yang berbahaya. Makanya kita lihat versi lain mungkin kontennya sama tapi beberapa versi dari media sosial kita terima jadi sebuah kebenaran. Jadi memang proses kita untuk selektif juga harus cerdas dalam bermedia sosial. Tentu ada literasi bagaimana tadi kan literasi politik, tapi ini literasi untuk dalam bagaimana bermedia sosial secara cerdas juga kritis juga bijak. Tapi intinya adalah jangan kemudian sikap pertama itu jangan mudah percayalah. Saring sebelum sharing. Iya, itu pas sekali itu. Saring sebelum sharing karena sering banget langsung forward kan. Kadang-kadang mungkin ya saring sebelum kita lihat juga, sebelum saring sebelum watching, kemudian juga sebelum apalagi sharing gitu ya. Bahkan sebelum kita lihat kalau memang kita merasa kita tentu punya janggal, ada sensor ya ketika kita saring dulu ya, jangan saring untuk kita sendiri dulu. Kalau kita sendiri ketika baru mungkin bisa baru sharing gitu. Jadi kita ada self mechanism untuk meragukan itu dulu. Ya, mulai dari diri sendiri dulu. Kalau jangan mudah percaya. Yang menarik itu kan kemarin dari satu media nasional Kompas nggak salah 2,5 juta anak muda itu terjerat pinjol. Itu menarik kan bagaimana? Itu kan mudah udah tergoda. Jadi biasa itu kan kalau ini satu hoax, ini janji. Atau bahkan hanya foto KTP saja bisa mencairkan duit. Bahkan karena kemudahan tapi juga ada kesulitannya di ujung juga. Nah itu kan salah satu bagaimana dunia media sosial itu juga punya kerentanan. Jadi kita juga orang muda, bukan juga orang tua juga gampang. Karena kita tidak punya tadi self mechanism untuk meragukan dulu. Kita udah percaya dulu nih, baru kita. Kadang-kadang juga ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan kondisi politik momen Nah, ini. kalau kondisi politik itu malah memang berita bohong, hoax itu sengaja difabrikasi, sengaja dibuat untuk katakanlah reproduksi kebohongan dengan hoax itu. Itu memang sengaja dibuat dan diedarkan. Nah, itu kan sebuah kejahatan di media sosial ya. Hari ini kan sebenarnya banyak hal yang memang dari informasi yang begitu berlimpah di media sosial itu sebenarnya kan berapa persen yang memang informasi yang bisa jadi pengetahuan, mana informasi atau sebenarnya banyak hanya sampah saja kan. Itu yang perlu kita itu ironis sekali Mas ya. Jadi di satu sisi kita sedang gencar mau membangun bangsa ini, tapi ada satu oknum yang
justru merusak. Bukan hanya satu oknum, banyak oknum. Banyak oknum yang menggunakan simpul-simpul banyak ya. itu. Banyak. Ya memang demi tujuan-tujuan politik tertentu, bahkan tujuan-tujuan bisnis tertentu, ya. Intinya kepentingan untuk mengambil benefit lah. Itu melakukan reproduksi kebohongan, reproduksi hoax yang memang sengaja dibikin gitu loh. Nah itu kan pentingnya lagi itu kerasulan awam. Ya kerasulan awam termasuk kan masyarakat, kan bukan hanya konten politik, yang paling banyak juga konten kesehatan. Iya. Itu kan banyak sekali yang memang gampang begini, cara sehat, penyakit tertentu itu kan banyak. Kita mudah percaya. Jadi memang sikap pertama itu kalau dalam iman kita kan harus gak mudah percaya. Karena tapi kalau bicara konten media sosial jangan mudah percaya. Jadi itu sikap beriman dan bermedia sosial itu suatu yang berkebalikan tuh. Kalau beriman ya berarti kita harus, karena kita beriman ya yakin dan percaya. Ya, bukan jangan ketika melihat dulu baru percaya, seperti Thomas. Iya, aku ya baru percaya ketika melihat gitu. Kalau dalam konteks beriman ya kita harus terima tapi dalam konteks bermedia sosial sebaliknya harus meragukan dulu, sikap skeptis, ragu dulu. Itu yang harus dikedepankan. Lebih kita ragu tapi kita selamat daripada kita gampang percaya, kita tertipu, kita sharing nipu orang lain. Nah itu kemudian berantai. Menarik sekali itu. Oh sama ini aku mau tanya, ada tips nggak kalau misalnya nih pilihan politik kita misalnya berbeda lah, katakanlah dalam keluarga ternyata pilihan politik kita berbeda kan, seringkali akhirnya bikin ribut, ada konflik kan, sering banget, bahkan entah suami istri atau anak sama orang tua atau sama teman gitu, akhirnya mereka padahal kan itu cuma pilihan politik gitu kan. Ya pilihan politik kan kayak kita pilihan kalau kita ke restoran pilih makan atau minum. Sebetulnya saya pesan nasi goreng, pesan mie goreng, atau kemudian pesan nasi padang misalnya, itu hal sesuatu yang biasa sebenarnya. Apa yang diributin ya? Apa yang diributin. Tapi memang kenapa kemudian jadi panas gitu? Mudah panas, mudah emosional, itu akhirnya politik itu harusnya yang sini yang panas, jangan hati yang panas. Harusnya rasional ya. Harus rasional, tapi justru karena kita dalam berpolitik itu terbawa pada sikap-sikap emosional, karena memang cenderung mayoritas pemilih itu pemilih yang emosional karena tadi like and dislike. Betul. Ya seperti bukan seperti kita pilih makanan. Ya kita punya selera makanan berbeda kan nggak apa-apa. Gue pilih nasi padang, lo pilih soto, sudah lagi pilih pecel, nasi uduk silakan saja. Nah, tapi dalam itu kan soal selera. Tapi dalam politik ya itu harus rasional. Jadi biasa saja, jangan kemudian menjadi secara rasional, apalagi kemudian mengharu biru menjadi kemudian baperan dalam politik. Ya nggak bisa gampang baperan. Tapi memang ada kondisi-kondisi yang memang membuat kita kemudian menjadi sangat emosional. Kalau dulu kan ada pembelahan terkait politik identitas, politisasi SARA. Hari ini mungkin agak kita terkait misalnya pembelahan sikap soal prinsip moral, pelanggaran etika segala macam, itu kita bisa terbelah karena memang ada pro dan kontra di situ. Mungkin kita akan terbawa agak emosional, tapi memang terus kita harus dalam suatu kerangka bahwa berbeda itu biasa. Jangan kemudian membawa sesuatu yang mungkin jangan bawa ke hati deh. Mungkin kita agak jengkel kalau bisa pilih nama gua gitu. Tapi ya seperti dibawa asik saja. Jadi selera makan boleh berbeda, tapi makannya tetap satu meja. Berdebat sehat aja ya Mas ya. Iya harus biasa saja. Tapi memang ada kondisi-kondisi politik yang memang membuat orang kemudian lebih didrive oleh impulsnya sifatnya emosional. Itu saja sebenarnya memang. Jadi memang itu yang kemudian kita memang harus upayakan supaya jangan sampai hal-hal yang emosional, hal-hal yang bikin baperan itu yang kemudian mendominasi menjadi narasi di ruang publik dan di media sosial gitu. Ya, ini terakhir Mas Ari. Terakhir kita minta dari Mas Ari untuk memberikan wejangan. Waduh, wejangan. Umat ini. Emang saya romo kayak wejangan. Terutama menjelang pemilu ini, Mas. Benar. Pesannya apa, Mas, dari Kerasulan Awam Keuskupan Bogor ini, Mas? Jadi yang pertama tentu kita sebagai warga negara sekaligus warga gereja, warga negara dan umat umat Katolik. Itu tentu sebagai warga negara kita terpanggil punya kewajiban untuk menjaga bagaimana tanggung jawab kita menjaga bahwa Indonesia ke depan itu harus punya arah yang baik
itu kan karena kita tinggal di Indonesia, warga negara Indonesia tentu kita punya tanggung jawab untuk itu. Dan sebagai warga gereja, sebagai umat Katolik, kita juga punya tanggung jawab, punya panggilan untuk kalau bahasa kerennya kan kita dipanggil untuk menyelamatkan semua orang, menyelamatkan sebanyak-banyaknya orang. Nah, dalam konteks ini tentu panggilan dalam konteks tahun politik untuk menjadi pemilih yang cerdas, pemilih yang baik, pemilih yang bijak dan juga kritis, tentu juga menjadi upaya kita bersama. Jadi bagaimana kita menjadi warga negara dan warga gereja yang bertanggung jawab, sehingga menggunakan hak-hak politik kita secara bertanggung jawab, menjadi pemilih yang cerdas, yang bijak, dan juga mau ikut terlibat dengan hidup sosial kita di tengah masyarakat. Dalam konteks hari ini kita bicara pemilu misalnya, ya kita harus punya peran, terlibat, mengambil bagian untuk mensukseskan pemilu 2024 dengan peran kita masing-masing. Yang paling minimal adalah menjadi pemilih yang bertanggung jawab. Dan kedua, menjaga situasi damai, tetap kondusif, silaturahmi, sehingga kita sebagai warga bangsa, warga gereja tetap bisa berjalan bersama, tetap bisa bersilaturahmi, tidak kemudian merusak suasana damai. Perbedaan pilihan politik, perbedaan pilihan partai itu pelangi demokrasi ya. Tentu kita harus biasa menyikapi itu hal biasa pilihan politik. Tetapi intinya adalah kita juga mengajak bagaimana pilihan-pilihan politik itu juga sejalan dengan bagaimana sikap gereja Katolik. Ya, sikap gereja Katolik, cita-cita untuk membangun bonum comune, kebaikan bersama, menghargai prinsip-prinsip etika dan moral dalam berpolitik. Itu tentu menjadi pertimbangan-pertimbangan kita dalam memutuskan pilihan-pilihan politik dan kemudian terlibat dalam setiap event, kemudian peristiwa atau dalam kebersamaan di tengah masyarakat. Intinya sih ya jangan jadi warga gereja, jangan jadi warga negara yang egois. Ya, kita harus mau tanggap, responsif ya, terlibat dan peduli dengan setiap panggilan kita, terutama untuk kebaikan negara kita Indonesia ini. Gitu. Oke. Terima kasih sekali Mas Ari. Terima kasih undangannya. Di tengah-tengah kesibukan. Sibuk banget, padat banget. Enggak, sok padat aja. Tadi masih menyempatkan diri mampir ke podcast ya. Sampai ketemu di acara-acara BMR selanjutnya. Siap, di bilik BMR. Jangan bilik doang ya. Kalau bilik itu kan kamar kecil, ada ruangan besarnya ya. Oke Mas Ari, terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak sekali Mas Bram. Nah, Sobat Katolik, kita sudah menyimak semuanya dari Mas Ari. Maka dari itu gunakan hak pilih kalian untuk tanggal 14 Februari nanti dan jangan golput. Ingat, jangan golput. Jadilah umat Katolik yang bertanggung jawab. Terus kritis juga ya. Kritis juga. Silakan tentukan pilihan Anda dan sampai jumpa di bilik episode yang akan datang.